welcome back to my channel Aristara Fishing Style. Apa kabar para sobat angler dan juga para YouTube viewer? Semoga kalian selalu sehat ya di cuaca yang hujan panas nih. Hari ini saya mancing guys, mancingnya mancing gurame. Udah lama juga nggak mancing gurame, ada sebulanan karena sibuk meliputi pen ya, pen gurame, flu bawal gitu ya, pen ipang campur lah gitu. Oke, untuk umpannya nanti saya kasih tahu. Seperti biasa sih saya pakai pelet bom arai ya kan, dimana peletnya itu memang khusus buat mancing gurame sih sebenarnya, tapi tergantung setelannya juga. Kalian kalau misalkan mau mancing ikan mas tinggal pakai setelannya dasaran, mancing gurame setelan gantung, dan mancing patin ya rata aja dari bawah ke atas gitu. Nah, setelan rangkaian maksudnya. Nah, ini saya pakai setelan gurame nih. Nah, ini leadernya. Nah, ini mata kail pertama nih di tangan kiri saya gitu. Kalau dari situ berarti tangan kanan ya, terbalik ya soalnya. Nah, ini kail pertama, ini kail yang kedua tuh, kail ketiga rata guys. Nah, kail keempat. Nah ini saya kasih space buat pakai timah ini. Nah, kalau setelan yang empat ini biasanya ini saya pakai kalau misalkan saya pengen main di patok, atau kalau misalkan kolomnya lebar nggak ada patok nih, saya main di tengah. Nah, ini dia. Ini kalian bisa pakai umpannya pelet semua gitu ya kan. Tapi kalian juga bisa juga kalau untuk umpan-umpan gurame itu, satu kalian bisa taruh di sini cancilung, yang keduanya kalian bisa taruh jangkrik atau dibalik, di sini jangkrik atau di sini cancilung, baru kalian bisa kasih pelet sama pelet di sini gitu guys. Dan juga kalian itu bisa pakai umpan tempe kalau untuk gurame gitu ya kan, tempe olahan banyak itu yang bikin video tutorialnya tajam tanpa repot. Selanjutnya masukkan tempe ke dalam adonan jago masak. iya gitu. Pokoknya inti rangkaiannya ini guys, jaraknya itu saya pakai jarak 25 cm nih guys, rada panjang gitu ya. Oke, ini biasa buat empang-empang yang di tengah. Empang-empang yang tengah kan dia biasa dalam, dan juga buat yang dipatok-patok. Diduga berselisih paham karena masalah patok, seorang pemuda di Ponorogo, Jawa Timur nekat menganiaya kerabatnya sendiri. Nah, gunanya timah ini biar nanti pelampungnya itu nggak goyang kanan kiri sebagai pemberat gitu. Tuh dia. Untuk jenis benangnya itu saya pakai benangnya itu 0,28 merek kapan aja, yang penting 0,28 ukurannya. Kalau untuk kailnya saya pakai kail cinuring nomor 2. Ini rangkaian kayak gini ya guys gitu. Jadi dia ngiketnya, kalau saya itu ngiketnya itu di atas, mana kelihatan enggak, di atas mata kail. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti kalian pakai cilung, jadi cilungnya itu bisa sampai full, cangkilung fullnya bisa sampai full sampai ke pangkal kailnya gitu. Tapi kalau misalkan kalian ngiket kailnya itu di lehernya sini gitu, nah itu buat dorong ininya rada sedikit susah gitu ya kan, jadi umpannya nggak full, jadi masih kelihatan gitu guys. Nah, itu dia. Oke, ini rangkaiannya. Dan biasakan kalau untuk mancing gurame itu pertama biasakan mental. Ayo. Mancing gurame nggak kayak mancing ikan lain gitu ya kan, karena resiko jongnya tuh tinggi kalau untuk gurame. Ya, kalau lagi gacor, kalau misalkan lagi nggak gacor, kalian bisa boncos sama sekali gitu ya kan, atau dapat 1, dapat 2, dapat 3 gitu. Karena pola makan gurame itu yang berubah-ubah, cepat berubahnya dia, nggak selalu makan satu umpan, tapi dia bisa gonta-ganti gitu ya kan, dalam waktu yang cepat, yang singkat. Dan kalian juga harus baca situasi gitu ya kan, gurame lagi main di atas, main di patok, apa main di deket kita gitu ya kan, jarak 2-3 meter, atau guramenya lagi di permukaan, atau lagi di tengah, atau di dasar itu guys. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi orang itu buat dapat gurame. Bukan cuma ada suara-suara yang ini, bukan cuma umpan doang gitu guys. Kalau umpan mas sama aja sih gitu ya kan ini. Nah, yang kedua ya, ini buat yang main di jauh atau di buat di apa sih tadi, buat dipatok. Nah, ini buat dipatok sama yang di tengah gitu ya kan. Yang kedua kalian pakai rangkaian 3 guys, pakai rangkaian 3 itu kalau guramenya lagi mendekat gitu. Jadi jarak antara kail pertama kail keduanya itu dia itu biasa sih segini 15-20 cm. Nah, jarak keduanya sampai ketiga itu rada sedikit tinggi, rada sedikit jauhan dikit gitu.
Itu buat yang main di deket gitu. Kalau misalkan guramenya main di itu, biasanya kalau itu pelet semua, biasanya kalau saya gitu ya kan, pelet semua gitu. Nah kalau untuk jarak antara pelampung sama ini ya, sama kail pertama itu saya cuma segini guys. Ini pelampung gitu ya kan, ini mata kailnya gitu. Nah contoh kayak gini nih. Kayak ini dia. Waduh, dapat sampah. Nah ini dia contohnya nih. Nih. Nah ini kayak gini nih. Ini gantung habis nih kalau guramenya lagi main di atas. Jadi saya kayak begini nih, main di atas permukaan ya, bukan di atas permukaan, pokoknya di dekat permukaan gitu. Nah ini kayak gini saya, gitu. Nah ini saya yang namanya mata kail 3 nih. Ini dia nih. Ini ujungnya nih. Ini biasa pakai pelet semua. Gitu. Jadi dia ngegantung. Kalau misalkan airnya segini nih, ini permukaan ini dasaran gitu ya kan, ya kailnya palingnya segini gitu ya kan. Tuh kalau misalkan guramenya lagi main dekat terus kelihatan. Nah itu tadi pakai kail 3 itu. Gitu. Untuk benang sama ininya sama gitu ya kan. Kalau untuk merek ya itu tergantung kalian gitu. Kalau mau yang kaku pakai fluorokarbon itu ada Pahlawan gitu ya kan, ada relik gitu ya kan, dan masih banyak lain gitu ya kan, itu kaku-kaku fluorokarbon gitu. Kalau misalkan yang standar juga bisa, kalian bisa pakai Proline yang 0,28 yang satu rollnya itu cuma 23 25an sekitar segitulah, atau 30.000 itu kalau di toko online gitu guys. Itu tips dan apa sih ya, perintilan-perintilan saya gitu ya kan, berdasarkan pengalaman saya mancing gurame gitu. Nggak ada orang yang mancing gurame itu jago, nggak ada juga orang yang mancing gurame tuh apa sih namanya hebat gitu ya kan, nggak ada. Suatu saat dia pasti ngejong gitu, percaya mas saya. Nggak ada orang mancing itu selalu dapat terus, nggak ada, pasti ada aja dia waktunya dia apes atau waktunya dia lagi gitu apa namanya nggak dapat banyak. Kenapa? Karena banyak faktor. Yang pertama hoki, yang kedua umpan, yang ketiga rangkaian, yang keempat lapak gitu ya kan. Nah itu mempengaruhi semua gitu. Jadi nggak cuma satu faktor doang. Umpannya dia bagus banget nih, makanya dapat banyak gitu ya kan. Kalau menurut saya dan pengalaman saya gitu ya kan, mungkin dia berhasil di kolam tersebut, tapi di kolam lain belum tentu gitu. Karena yang menentukan orang dapat banyak ikan itu bukan semata-mata umpannya toh, bukan semata-mata rangkaiannya toh, atau lapaknya bagus nggak gitu. Kalau dia di lapak yang paling bagus sekalipun, kalau misalkan dia pakai setelannya dia kagak ngerti, atau maaf ya dia pakai necklin lah misalkan gitu, ada juga kayak gitu ya. Waktu lagi full gurame pakai necklin ada juga, mungkin karena faktor dia nggak tahu, karena pakai necklin biasa dipakein bawah gitu. Jadi banyak faktor. Oke, itu aja guys dengan apa namanya ya, tips and trick ya buat mancing gurame gitu ya kan. Walaupun nggak apa namanya, setiap orang punya pandangan berbeda-beda, sendiri-sendiri lah ibaratnya. Nah itu kalau itu menurut saya, berdasarkan saya mancing gurame tuh, kalau saya pakai mau yang 2 jora misalkan gitu ya kan, ya saya satu pakai yang pakai timah, saya main jauh. Yang kedua saya main dekat dengan 3 rangkaian mata kail, targetnya tetap gurame gitu. Mau 1 joran mau 2 joran, saya targetnya tetap gurame gitu guys. Karena kalau narik gurame itu kayak ada gimana gitu ya kan, wah beda gitu ya sama bawal gitu ya kan. Karena kalau gurame itu kalau sudah deket dia langsung berontak. Nah itu yang dak dik duk gitu. Itu pokoknya mantep lah. Oke, saksikan terus.
Ketemu lagi di event atau di saya mancing gurame gitu ya kan, pokoknya nggak jauh-jauh dari trik dan tips atau cara mancing gurame.